Hello, hello, hello. This is Mr. Maula again, and welcome to my third video. And today we're gonna be talking about why memorizing vocabulary list doesn't help. Well, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Anda sudah menonton video ketiga saya, yang kali ini ketiga ya. Dan apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan kabar Anda baik-baik saja. Oke, sehat-sehat terus, keluarga senang-senang semua ya, pekerjaan Anda ya lancar-lancar, usaha Anda juga lancar dan seterusnya. Amin for that. Alright. And kita kali ini akan membahas tentang sesuatu yang menarik sekali, oke, dan ini kontroversial. Kontroversial kenapa? Karena mungkin apa ya, seperti anti mainstream ya, karena ini menolak arus. Nah, karena biasanya orang ketika ingin meningkatkan kemampuan atau apa ya, bank kosakata di dalam memori kepalanya itu mungkin dari 1000 itu ada 998 atau 999 yang akan menyarankan Anda untuk menghafal sekian kata per hari. Oke, and tiba-tiba sekonyong-konyong ada seorang namanya Maula Hikmah mengatakan, well, memorizing vocabulary list doesn't help. How come? Gimana kok bisa gitu ya? Oke, let's get to it. Kita mulai. Back in the day, ini saya mau cerita dulu latar belakang adanya atau munculnya pembahasan ini ya, atau video ini. Jadi begini, saya itu dulu sekolah di apa ya, tingkatan SMP dan SMA itu saya belajar di pesantren. Jadi saya di pesantren selama 6 tahun SMP dan SMA. Dan di pesantren itu, dan ini saya kira umum di pesantren modern yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kami diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing ya. Dan dalam hal ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, setiap minggu bergantian. Jadi misalnya minggu ini bahasa Arab, minggu depannya bahasa Inggris, minggu depannya lagi kembali ke bahasa Arab, dan on and on. Begitu selanjutnya ya. And ada satu apa ya, dari seluruh cerita menarik dari bagaimana seorang santri itu bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris as their daily apa ya, conversation dalam perbincangan sehari-hari. Itu ada satu hal yang menarik, fakta menarik, yaitu terkait dengan vocabulary. Bagaimana kita para santri bisa menguasai kosakata bahasa asing yang betul-betul asing, sebelumnya nggak pernah diucapkan, nggak pernah, mungkin pernah tapi jarang ya. Misalnya kayak jika Anda Muslim, tentu bahasa Arab Anda terbiasa minimal dalam sholat atau ketika Anda ngaji gitu. Tapi bagaimana dengan apa ya, berbicara, itu kan tentu hal yang berbeda. Oke, ketika beribadah Anda menggunakan bahasa Arab, tentu karena itu dihafal total begitu ya, Anda mengulang hafalan. Sementara berbicara itu konteksnya berubah-berubah, oke, keadaannya berubah-berubah dan seterusnya. Nah, kebetulan saya waktu di pesantren itu termasuk santri atau siswa yang ya termasuk kategori terbaik dalam hal penguasaan bahasa asing, both Arabic and English, keduanya ya. Jadi saya misalnya contoh sering sekali mewakili asrama saya atau mewakili stambu saya. Stambu itu maksudnya adalah angkatan tahun masuk saya di pesantren. Itu mewakili untuk lomba gitu. Biasanya apakah lomba bahasa Arab, pidato bahasa Arab, atau pidato bahasa Inggris, lomba debat dan seterusnya. Bahkan itu terjadi sampai kuliah ya. Oke, tapi kita sedang tidak membicarakan kuliah. Yang saya bicarakan adalah kehidupan santri di pesantren dan bagaimana mereka menguasai bahasa asing itu. Dalam hal ini adalah bagaimana memperbanyak kosakata gitu. Nah, jadi di pesantren saya jadi intinya termasuk yang terbaik lah di angkatan saya. Dan sebenarnya di angkatan saya itu saya ada grup ya, ada ya teman dekat itu bertiga. Jadi saya dan ada dua teman lain. Nah, kita bertiga itu seringkali dibilang orang kamus berjalan gitu. Kamus berjalan artinya karena seringkali kalau orang ingin, kan kita wajib ya pakai bahasa asing, pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris.
Jadi kalau melanggar itu dapat hukuman, masuk mahkamah istilahnya. Jadi hukumannya karena jadi untuk menghindari hukuman itu, dan padahal kita butuh untuk ngomong sesuatu gitu, misalnya mau nanya sesuatu atau mau beli sesuatu, cuma karena nggak tahu bahasa Arabnya apa atau bahasa Inggrisnya apa, otomatis daripada kena hukuman kan kita nanya aja ya. Pilihannya dua, kalau nggak nanya ke teman yang lebih tahu ya diem. Nah kalau diem kan apa ya, Anda nggak dapat solusi apapun ya, nggak dapat solusi. Misalnya kalau mau butuh apa-apa yang nggak jadi, Anda nggak mendapatkan kebutuhan yang Anda butuhkan, atau ya jadi kesulitan. Misalnya ada kesulitan dalam hal pelajaran gitu, Anda nggak bisa paham pelajaran Anda karena nggak bertanya. Nah mau nanya nggak tahu bahasa Arabnya apa, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, jadi banyak orang yang bertanya ke kita. Nah, saya berdua dengan teman yang saya sebut tadi, teman dekat tadi, kita satu geng gitu ya. Kami cara belajar kami yang kata orang ini terbaik dalam hal bahasa asing itu berbeda sekali belajarnya dengan mereka yang biasa-biasa aja. Oke, faktanya adalah ini terkait langsung dengan vocabulary ya. Tidak ada satupun dari kami yang menghafal sekian kata per hari, tidak ada. Tidak ada. Oke. And itu satu fakta. Satu fakta yang lain adalah di situasi yang berbeda, orang-orang yang biasa-biasa aja bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya, atau bahkan yang lebih buruk, mereka yang berulang kali masuk mahkamah yang kena hukuman gara-gara tidak menggunakan bahasa asing di pesantren, itu justru mereka setiap hari ketika mereka dapat hukuman itu setiap hari mereka dikasih hukuman berupa kamu besok harus kembali lagi kemari dengan setoran hafalan sekian kata. Sekian kata. Logikanya nih. Semakin sering orang masuk mahkamah atau kena hukuman, berarti semakin bagus dong bahasa Inggrisnya. Berarti semakin banyak dong kosakata yang dimilikinya. But faktanya tidak seperti itu. Justru terbalik 180 derajat. Oke? Kita yang hampir tidak pernah menghafal kosakata, justru kosakata kita semakin meningkat, dan mereka yang hampir setiap hari kena hukuman, artinya hampir setiap hari juga menghafal kosakata, ya tiap hari juga masuk mahkamah lagi. Artinya yang nggak ada gunanya gitu. Apalagi kalau dites sekarang, itu kejadiannya tahun 98. Bayangkan berapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu tuh 98. Oke? Jadi jika dites hari ini mungkin malah udah kemana-mana kosakata yang mereka sudah pernah hafal dulu. Nah sementara kita bertiga sampai sekarang tidak pernah hafal, insya Allah kalau Anda tanya, ya semakin banyak tahu gitu. Nah pertanyaannya apa sih metode yang kami gunakan? Oke, itulah video ini. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya Anda bisa memperbanyak kosakata Anda tanpa menghafal. Well, ini ada disclaimer sedikit, bukan artinya menghafal itu tidak baik. Itu masih lebih baik daripada Anda tidak melakukan apapun. Tapi ini kita bicara efektivitas dan efisiensi waktu. Oke, jadi bagaimana caranya Anda bisa menguasai sebanyak mungkin kosakata, ingat lebih lama dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah. Oke, itu dia yang akan saya bicarakan di video book kali ini. Oke. Yes, we need words to speak to write. Nah ini kembali sih ke alasan dasar kenapa kita harus punya banyak vocabulary. Karena kita butuh kata-kata untuk bisa ngomong, untuk bisa menulis. Kenapa? Ya apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu adalah kata-kata, right? Oke, selanjutnya words. Kata-kata ini juga adalah what we listen, what we read. Apa yang kita dengar, apakah di film, di musik, di misalnya mendengarkan pidato, mendengarkan presentasi, dan seterusnya, itu semuanya kata-kata. Begitu juga dengan buku, artikel, majalah, koran, apapun teks yang Anda baca, yang sedang Anda baca itu sebenarnya adalah kumpulan kata-kata. Jadi kata kuncinya adalah vocabulary atau words atau kata, kosakata. Oke? Yes, jadi kata ini memegang peranan yang sangat penting sekali ketika Anda ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda atau ingin belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris. Oke? Next. What have we been doing? Apa sih yang udah kita kerjain dari dulu?
Oke, untuk dalam rangka meningkatkan kosakata atau pengen jago bahasa Inggris, apa sih yang kita lakukan? Salah satunya adalah yang kita lakukan selain menghafal rumus adalah memorizing, menghafal. Oke, menghafal itu 90% lebih, hampir 100% orang ketika ditanya bagaimana caranya menguasai meningkatkan atau bisa banyak kosakata dalam kepala, jawabannya menghafal. Even worse, bahkan lebih buruk, oke. We memorize single word. Kita menghafal satu kata. Jadi misalnya gini, hari ini kita menguasai 10 kata. Oke, katakanlah 10 kata itu kita bagi ke dalam tema-tema tertentu ya. Misalnya hari ini saya menghafal 10 kosakata temanya dapur. Ya udah, di dapur itu ada apa-apa aja sih? Ada panci, ada kuali, ada sendok, ada garpu, apalagi yang ada di dapur, ada gas, kompor gas maksudnya mungkin, atau kompornya, atau apa ya, kitchen setnya, macam-macam. Oke, Anda hafal itu. Besok lain lagi, ganti lagi. Dan itu buruk. Oke? Kenapa buruk? Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Kita bahas dulu, does it work? Berhasil nggak? Bisa nggak? Well, jika Anda jawab bisa, sekarang saya punya pertanyaan. How many vocabulary do you remember now? Dengan cara menghafal. Berapa vocab yang bertahan di kepala Anda saat ini yang Anda ingat dengan cara menghafal? Nggak perlu Anda jawab, oke. Anda introspeksi diri aja, mungkin bisa sharing nanti di Facebook group ya, oke. And selanjutnya adalah, can you read English articles like you do in Bahasa Indonesia? Ini penting. Jika Anda ngerasa bahwa Anda sudah banyak menghafal kosakata, now my question goes, Anda bisa nggak ketika membaca artikel berbahasa Inggris, artikel itu terserah mau di artikel, mau di majalah, mau di koran, mau di apapun teks yang Anda bisa baca, bisa nggak Anda membacanya atau memahami teks yang Anda baca itu seperti Anda membaca teks bahasa Indonesia? Bisa nggak? Misalnya Anda baca Newsweek atau apalah ya, koran bahasa Inggris yang di Amerika, Inggris, atau Australia, atau dimanapun. Bisa nggak Anda membaca itu sama nyamannya dengan Anda membaca koran bahasa Indonesia? Misalnya baca Kompas, koran Tempo, koran apapun lah, koran langganan Anda. Oke? Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, atau vocab yang Anda ingat sekarang dengan cara menghafal itu ternyata last very quickly, then this is the reasons. Kenapa dia does not help? Kenapa menghafal itu tidak membantu? Tidak banyak membantu. Karena dua alasan. Pertama, last quickly, karena hilangnya cepat. Jadi kalau istilah saya yang sering saya sampaikan di kelas, di seminar, atau workshop terkait dengan menghafal vocabulary ini adalah, you memorize 10 words today, you are going to lose 12 tomorrow. Kalau Anda hafal 10 hari ini, insya Allah besok hilang 12. Minus 2. Bukan malah nambah 10, tapi malah minus 2. Oke? Yes. Itu yang pertama. Jadi hilangnya terlalu cepat. Dan yang paling penting, dan ini yang paling merugikan buat Anda ketika Anda ingin menguasai banyak vocabulary dengan cara menghafal, yang paling kerugian terbesar yang Anda dapatkan adalah narrow understanding. Pemahaman yang sangat sempit. Kenapa? Di bahasa Inggris itu banyak sekali kosakata. Satu kata itu bisa digunakan untuk berbagai macam circumstances atau berbagai macam kondisi situasi. Seperti run. Itu mungkin literal meaningnya artinya berlari. Tapi kalau misalnya saya katakan my business started running atau run from 2004, apakah perusahaan saya bisa berlari? No. Tentu run di situ bukan artinya lari, tapi mulai. Beda toh? Oke. Nah, jadi kerugian yang Anda dapatkan adalah ketika Anda menguasai satu kata, 10 kata terpisah-pisah begitu dalam satu hari, selain hilangnya cepat, Anda juga pemahamannya sangat sempit. Anda akan kebingungan ketika membaca teks. Itu juga alasan kenapa ketika Anda membaca teks bahasa Inggris, apakah baca koran, majalah, atau apapun, itu Anda bingung, ini kok run ya?
Satu. Dan yang lebih paling penting juga, ini sering juga terjadi adalah ketika tes TOEFL atau tes bahasa Inggris TOEFL itu ya, atau IELTS. Ketika Anda membaca teks, kenapa sulit Anda memahami vocabulary? Kenapa Anda sulit menjawab soal-soal terkait dengan vocabulary? Kenapa? Ya karena pemahaman Anda terhadap kosakata itu sempit. Oke, udahlah perbendaharaan kosakata Anda sudah sedikit, jumlahnya, listnya sedikit, sempit lagi. Waduh, ruginya 2 kali. So that's why memorizing vocabulary list doesn't help for these 2 reasons. Jadi karena 2 hal ini. Oke? Yes. Next, solution number 1. Oke, jadi solusinya apa? Jangan kita mengutuk keadaan tapi nggak ada solusi. Alright, ini ada solusi pertama. Solusi pertama adalah study phrases or sentences instead of one word. Jadi Anda jangan menghafal satu kata aja, tapi harus Anda pelajari instead of memorizing ya. Ini pemilihan istilahnya juga beda. Tadi menghafal, ini lebih mempelajari. Jadi lebih memahami, lebih ke pemahaman daripada menghafal. Jadi Anda memahami phrases. Phrases itu adalah kumpulan beberapa kata. Oke, dia seperti kalimat tapi bukan kalimat, dia hanya kumpulan beberapa kata. Tujuannya apa? Anda bisa melihat bagaimana satu kata itu bekerja di banyak atau di berbagai keadaan atau situasi. Atau lebih bagus lagi, you study sentences. Anda mempelajari kalimat-kalimat. Nah, this is exactly what we did back in the days when we were in school. Jadi ketika saya dulu sekolah bersama 2 teman saya tadi, yang kami dikatakan orang itu kamus berjalan, paling jago bahasa Arab, bahasa Inggris, cara kami belajar ini sebenarnya yang kami lakukan. Kami banyak memahami atau dapat nambah kosakatanya karena kami banyak membaca kalimat atau memperhatikan, memahami phrases. Oke, dan dia long last, oke, bertahan lebih lama. Kenapa? Karena paham. Misalnya nih, kita baca artikel atau baca cerita pendek, cerita short stories in English lah ya, cerita-cerita sederhana dalam bahasa Inggris. Karena cerita itu menarik, tentu dia long last in memory juga kan, lama dia bertahan di memori karena kita betul-betul masuk ke dalam ceritanya. Oke, ceritanya itu betul-betul masuk ke dalam kepala kita. Kita menguasainya. Dan otomatis kosakata yang ada di situ itu otomatis ngikut. Oke? Nah, itu rahasia yang pertama. Solusi yang pertama. Yang kedua, input. Nah, ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan solusi yang pertama. Jadi, what exactly we did itu adalah kita banyak baca. Satu, yang kedua direct method. Ini yang paling bagus menurut saya. Ini adalah metode atau cara terbaik bagaimana Anda bisa meningkatkan perbendaharaan kosakata Anda dalam belajar bahasa Inggris. Direct method. Direct method itu adalah metode langsung. Maksudnya Anda langsung melihat, misalnya nih salah satu direct method adalah dengan nonton, melihat TV, nonton siaran atau nonton video, lewat video visual. Jadi visual didapat, audionya dapat, audio visual. Oke, direct method. And then Anda juga dapat motion, Anda dapat gerakannya. Jadi, karena kan seperti saya katakan tadi ya, kata itu dia tidak sesuatu yang mati, dia tidak diam, dia tidak rigid, tapi dia bergerak, dia dynamic, dia dinamis, dan dia terikat dengan banyak konteks. Nah, dengan Anda melihat sesuatu itu terkait dengan satu situasi atau kondisi tertentu, dengan melihat dan mendengarnya secara langsung, maka Anda akan langsung mengingatnya. Ini panjang sekali bahasanya, insya Allah nanti akan saya buat video-video khusus lain terkait dengan direct method ini ya. Oke, dan reading, membaca. Jadi hampir semua kita yang bertiga tadi ketika di pesantren dulu itu punya bacaan favorit. Teman saya yang satu namanya Iqbal itu hobi sekali membaca majalah-majalah terkait dengan games. Oke, ya walaupun kita di pesantren nggak boleh main games, tapi majalah-majalah yang berbahasa Inggris itu boleh ya, main gamenya ntar waktu liburan, tapi ya kita baca cuplikan games baru atau apa itu dari majalah ya, dan itu bermajalah berbahasa Inggris. Dan dia juga suka main game. Di situ juga audio visual yang berperan.
games yang disukai oleh teman saya ini adalah games yang genrenya adalah genre adventure atau petualangan. Nah, di game saya sebenarnya I'm not into games ya. Saya tidak terlalu suka dengan main game nggak suka, nggak terlalu hobi. Tapi teman saya ini hobinya luar biasa gila dengan game. Nah, di game adventure yang saya lihat, yang saya lihat dia memainkannya, itu ternyata banyak sekali instruksi-instruksi permainan atau rules dalam permainan itu disajikan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena vendor gamenya adalah orang Amerika atau berbahasa Inggris gitu. Oke, nah automatically dia itu menguasai instruksi itu kan karena dia butuh instruksi itu untuk bisa menamatkan gamenya, oke, atau untuk memenangkan gamenya. Nah, mustahil dia bisa memenangkan game tanpa menguasai instruksi, right? Nah, instruksi itu dalam bahasa Inggris. Karena dia kuasai instruksi, otomatis dia kuasai bahasa Inggrisnya. 2 kali toh keuntungannya. Nah, jadi dengan cara menghafal tadi 2 kali rugi, cepat lupa, cepat hilang, plus pemahamannya sempit, dengan cara yang saya sajikan saat ini untuk Anda, 2 keuntungannya. Bertahan lebih lama karena kontekstual, oke, dynamic. Yang kedua, ya pemahamannya luas, begitu. Jadi kita tahu, oh run itu bisa banyak penggunaan tergantung konteksnya apa. Oke, nah itu solusi yang kedua, input method. Jadi dengan cara Anda input, Anda baca, Anda dengan melihat langsung direct method. Nah, mungkin yang PR selanjutnya adalah bacaan apa yang Anda baca. Kan itu yang penting ya. Atau jenis video seperti apa yang Anda baca. Tentu ini harus disesuaikan dengan kemampuan Anda saat ini. Jadi dulu saya juga pernah nih zong ya. Zong dalam arti gini. Saya pengen sekali bisa menonton film barat, film yang berbahasa Inggris itu seperti saya nonton film bahasa Indonesia gitu. Jadi sama nyamannya, sama fahamnya, kalau apa ya, joke-nya saya dapet, leluconnya saya dapet, aksen perasaannya itu dapet dan seterusnya. Karena namanya film kan sentimental side-nya itu harus dapat ya untuk kita bisa betul-betul masuk ke dalam film itu ya. Karena saya suka sekali, hobi sekali nonton sampai sekarang. Nah, jadi dulu cara saya langsung mematikan subtitle. Film yang saya tonton waktu itu adalah Harry Potter ya. Saya mematikan subtitlenya karena itu DVD, jadi saya matikan subtitlenya. What happened? Ya, apa yang terjadi setelah saya nonton adalah malah makin pusing. Kenapa? Ya karena sesuatu yang saya tonton tadi, yang saya harap tadi bisa saya dapat vocabulary-nya, listening-nya saya dapat, direct method-nya dapat, justru nggak dapat. Justru malah sia-sia. Kenapa? Tidak sesuai dengan kemampuan saya saat itu. Oke? Nah, jadi sama seperti Anda sekarang, tentunya Anda harus membaca teks-teks yang sesuai dengan kemampuan Anda saat ini. Jadi, jika Anda ingin belajar bahasa Inggris, katakanlah kemampuan Anda mulai dari dasar ya atau baru intermediate, ya jangan juga Anda mencari sumber bacaan yang akademik books ya, buku-buku akademis. Waduh, itu sulit sekali. Kenapa? Kosakatanya udah gimana-gimana, belum lagi istilah-istilah yang digunakan. Oke? Jadi sangat sulit. You start from very beginning aja. Contoh misalnya jika Anda ingin belajar dari dasar, ya coba saja mulai dari bacaan buku teks cerita anak-anak. Karena I myself did the same thing. Ketika saya sudah tahu metodenya, oke, saya mulai dari situ. Bukan baru tahu metodenya. Saya sadarnya belakangan karena kan saya keep trying ya. Saya orangnya harus bisa gitu. Saya coba terus. Akhirnya saya bisa. Terus saya coba breakdown gitu. Saya coba mengingat-ingat kembali, ini dari sekian banyak yang saya coba, mana sih sebenarnya yang bisa betul-betul mengantarkan saya sampai kemampuan saya saat ini. Nah, ternyata adalah saya menyesuaikan bahan bacaan saya dengan kemampuan saya ketika memulai. Dan kesalahan saya juga saya pelajari dong, saya sadari belakangan, yaitu ya ternyata dulu kenapa saya nggak ningkat kemampuan listeningnya, ya karena ketika saya menonton film Harry Potter itu, ya Anda bayangkan pertama, ya Harry Potter itu otomatis itu native English speaker ya, langsung bule yang ngomong. Yang kedua, itu dalam British English pula. Kenapa ini jadi masalah? Karena di Indonesia yang sering terpapar oleh kuping dan mata kita itu adalah bahasa Inggris Amerika. Jadi tiba-tiba pakai British lagi, sesuatu yang American English aja belum lewat, apalagi British gitu. Aksennya beda, oke.
pronunciation untuk kata-kata tertentu berbeda, penulisannya berbeda, dan seterusnya. Oke? Yes, nanti untuk perbedaan-perbedaan itu nanti mungkin saya akan share di lain kesempatan di video yang lain ya. Oke. Jadi intinya sesuaikan input ini tadi, bahan-bahan yang masuk ke dalam memori Anda itu sesuai dengan kemampuan Anda saat ini. Yes. How to make vocabulary last longer or even forever. Nah, setelah Anda mendapatkan sumber-sumber yang sesuai dengan kemampuan Anda saat ini, bagaimana supaya betul-betul mempertahankannya supaya lebih lama? Memang sih dengan Anda menggunakan metode yang saya kasih tadi di dua solusi tadi, itu lebih baik daripada Anda menghafal memori, memorizing vocabulary list ya, menghafal kosakata menggunakan list itu memang sudah lebih baik, lebih lama bertahannya. Tapi tetap aja ada kelemahan ya. Dalam titik tertentu Anda pasti bakal lupa. Namanya juga manusia. Kalau kami dulu di pesantren ada istilah al-insanu makanul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan berbuat salah. Jadi emang manusia itu fitrahnya lupa aja dia. Nah, bagaimana kita caranya supaya ingat terus? Oke, biar vocabnya itu nempel terus di kepala. Keep reading, keep watching, that's it. Nggak ada cara lain selain Anda terus membaca, tetap membaca, dan terus menonton, melihat, memperhatikan. Oke, intinya keep reading, keep watching. Selalu aware ya. Sampai saat ini saya masih rutin listening lebih kurang 1 jam, 2 jam satu hari. Sampai hari ini. Oke, saya masih membaca artikel teks bahasa Inggris satu hari itu pasti ada 1-2 artikel, bahkan lebih. Tapi itu effortless, artinya sudah biasa karena ya sudah kebutuhan kita sehari-hari saat ini. Kita kan apa ya, salah satu kebutuhan kita saat ini adalah mengkonsumsi informasi, right? Nah, beda saya dengan Anda mungkin adalah informasi yang saya konsumsi itu sudah berbahasa Inggris gitu. Misalnya saya mau tahu apa nih, informasi apa hari ini, ya saya carinya pakai bahasa Inggris gitu, bukan pakai bahasa Indonesia lagi. Oke, yes. Jadi itulah salah satu cara yang saya juga nikmati caranya karena memang saya butuhkan dengan informasi itu. Tapi juga di waktu yang sama saya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, atau lebih tepatnya saya memastikan kemampuan saya, skill saya atau vocabulary saya itu tidak hilang dengan cara itu tadi. Saya keep reading, keep watching. Oke? Yes, ada pertanyaan, Mr. Maula. Ini kan kita kalau katanya semakin banyak vocabulary semakin bagus. Yes, benar. Tapi berapa vocab sih sebenarnya kita butuhkan, yang betul-betul kita butuhkan sekali, yang banget-banget gitu. Well, ini ada hasil penelitian. Nah, akan saya bicarakan hasil penelitian ini lebih dalam, lebih komprehensif di video yang lain ya, bukan di 13 video ini karena itu materinya berbeda. Tapi saya kasih kesimpulannya saja. Untuk bisa berkomunikasi sehari-hari, Anda cukup menguasai 1000 kata. Oke, itu levelnya sampai umur katakanlah 17 tahun ya. Nah, untuk 18 sampai 30 tahun itu Anda menguasai 3000 kosakata. Artinya, jika Anda hanya sekedar untuk ya bisa berkomunikasi sehari-hari, bisa mengkonsumsi informasi dari koran, majalah dan lain-lain, yang Anda kuasai cukup max itu 3000 kata. Atau bukan maksimal ya. Ya target awal Anda adalah 3000 kata. Oke? Yes. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian ternyata kita ini selama hidup kita itu hanya mengulangi atau ada 3000 kata yang terus-menerus kita ulang. Artinya dengan menguasai 3000 kata ini sebenarnya kita sudah selesai gitu. Artinya ya Anda sudah bisa ngobrol apapun dengan berbagai macam tema obrolan, udah bisa gitu dengan 3000 kata saja. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih 3000 kata itu? Well, itu nanti yang akan saya kasih tahu di tempat yang berbeda ya, bukan di sini. Oke. Terus ada collegiate words. Ini adalah kosakata-kosakata yang terkait dengan college atau akademik ya. Ini bermanfaat jika Anda ingin melanjutkan studi S1, S2, S3, postdoktoral ke luar negeri. Jadi ada kosakata khusus di luar kosakata sehari-hari tadi yang 3000 kata tadi. Oke, ada collegiate words namanya, kata-kata yang terkait dengan kehidupan kampus. Nah, jumlahnya itu ada 5000. Oke, 5000. Jika Anda ikut kursus TOEFL saya di strategitoefl.com, itu salah satu bonusnya adalah saya memberikan list collegiate words ini ya. Berikut ada audionya juga.
Jadi jika Anda ingin memiliki Collegiate Words ini, cara tercepatnya adalah dengan mengikuti kursus saya di strategitoefl.com. Oke. Nah, ini adalah satu quote yang mirip dengan video kedua saya ini ya, yang Bruce Lee itu. Tapi ini sudah di-adjust, sudah disesuaikan, dan ini saya dapat pertama kali ketika saya di pesantren dulu. Saya ingat sekali ketika saya dapatkan ini, saya kelas 1 SMP, tahun 98 ya. Oke, guru saya atau ustadz saya sering mengatakan begini, one word with 1,000 sentences is much better than 1,000 words with only one sentence. Satu kata, oke, Anda buat menjadi atau bisa menghasilkan 1.000 kalimat, itu jauh-jauh lebih baik dibanding dengan Anda memiliki 1.000 kata, tapi hanya bisa membuat satu kalimat. Artinya apa? Ini sama kayak jurus atau quote-nya Bruce Lee kemarin. Satu tendangan, satu jurus tendangan dilatih 1.000 kali, lebih baik daripada punya 1.000 jurus tapi punya latihan sekali. Sama juga dengan kosakata. Lebih bagus punya satu kata tapi bisa Anda buat ke dalam 1.000 kalimat, oke? Daripada punya 1.000 kata hanya punya satu kalimat. Ya sebenarnya ini logikanya sebenarnya sederhana. Kalau dengan satu kata Anda bisa produce, bisa buat 1.000 kalimat, yaitu aka dengan kata lain Anda juga punya ribuan kata, right? Nah, tapi ini sebenarnya kreatif cara kreatif saja. Dan inilah yang saya lakukan dulu. Salah satunya, selain input tadi ya, sering reading, sering nonton, sering baca, dan lain-lain, yang sering saya latih adalah menulis. Jadi misalnya saya hari ini dapat satu kosakata baru ya dari bacaan saya ya. Misalnya satu kata apa gitu yang betul-betul menarik saya. Nah, dari satu kosakata ini itu saya terbitkan menjadi satu cerita pendek gitu. Cerita-cerita sederhana saja, cerita-cerita tentang sehari-hari gitu ya. Atau kalau zaman kekinian gitu sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, sudah ada macam-macam sosial media. Coba Anda biasakan dengan satu kata Anda menghasilkan satu status gitu loh pakai bahasa Inggris. Berawal dari satu kata yang Anda baru dapat. Nah, itu pasti bakal menarik, sangat-sangat menarik sekali. Oke? Yes, next what to do. Ini seperti biasa supaya pembelajaran Anda dari video book ini menjadi efektif, ada bekasnya. Saya minta Anda write your story using simple vocabulary. Coba Anda cari satu kata yang sederhana, dan dari satu kata itu Anda bisa membuat satu cerita yang pendek, cerita sederhana saja. Oke? Oh, mohon maaf, ini ada scanning. Oke? Yes, and be creative. Anda kreatif saja, sekreatif mungkin ya. Anda cari satu kata, dan dari kata itu Anda bisa bercerita banyak hal. Cerita tidak harus serius, malah kalau bisa cerita yang cerita yang sederhana-sederhana, yang lucu-lucuan aja, nggak masalah. Pokoknya Anda bisa mengembangkan sebanyak mungkin kalimat dari sumbernya satu kata aja. Misalnya berawal cerita dari nenas, tiba-tiba jadi kecelakaan gara-gara nenas. Whatever, terserah gimana. Pokoknya kreatif aja. Intinya coba Anda tuliskan satu cerita lucu, cerita sederhana, cerita sehari-hari, apa itu bentuknya, postingan Facebook apapun. Oke, coba Anda share di Facebook group ya, supaya juga saya bisa menikmati cerita-cerita Anda. Oke, dan teman-teman yang lain juga bisa share juga, bisa komentar juga. Jadi kita komunikasinya lebih intens ya. Oke, thank you. Video ini sudah kelar untuk yang ketiga ini. Besok kita akan membahas how you can write any sentence when you lack of vocabulary. Bagaimana caranya Anda bisa menulis apapun dengan dalam bahasa Inggris ketika Anda atau padahal Anda menguasai vocabulary sangat sedikit sekali. Oke, besok kita akan ketemu lagi membahas ini, and sorry. Okay. Yeah. Thank you for watching this video, and later.